Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Semarang akan melaksanakan praktik coaching dengan peran sebagai coach, coachee, dan observer. Perkenalkan, saya Iim Risma. Saya dari TK Negeri Terminal Kecamatan Banjar. Perkenalkan, nama saya Fairuz Usmara Ahmad dari SMP Negeri 2 Bergas. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratna Rizkiyah, saya dari SD Negeri Tukang, Kecamatan Pabelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan praobservasi dengan Pak Fairuz sebagai coach yang akan melakukan praktek coaching pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fairuz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan kabar Bu ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Ya, saya dengar Bapak akan melakukan coaching ya, Pak ya, dengan rekan Bapak pada hari ini. Oh iya, Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya, Bu. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya, Bu. Oh, baiklah, Pak. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan pada hari ini. Dengan senang hati, Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya, Bu. Sebelum memulai coaching kita ya, Pak ya, saya akan mendiskusikan lebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching pada hari ini, Pak. Siap, Bu. Bagaimana rubrik penilaian itu, Bu? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkannya kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Pak. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya, Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan nanti ya, Pak ya. Sebelumnya melakukan coaching ini, apakah kira-kira Bapak berkenan? Oh iya, Bu. Siap, perkenalkan saya, Bu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching ya? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching saya, Bu. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Bagus sekali, Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamati Bapak ya. Iya, Bu, agar kemampuan kompetensi saya ini bisa meningkat, Bu. Kemudian, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan, Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, kalau gitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya. Iya, Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa ya, Pak? Saya ingin bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, Bu, dengan menggali potensinya sendiri, Bu. Baiklah, kalau begitu Pak ya. Nanti setelah ini silahkan Bapak melakukan coaching. Semangat ya Pak ya, semoga berhasil. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan praktik coaching di mana saya sebagai coach dan Bu Ratna berperan sebagai coachee dan Bu Iim sebagai observer. Mulai. Selamat pagi, Bu Ratna, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Fairuz, Alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Ya, siap Pak Fairuz. Nah, sebelum kita mulai coaching pada pagi hari ini, bagaimana perasaan Bu Ratna pada saat ini? Apakah ada hal yang ingin didiskusikan atau ingin disampaikan?
Sejujurnya saya sedikit merasa tegang Pak Virus karena beberapa tantangan di pekerjaan itu membuat saya mencari solusi lebih efektif. Oh, tentu saya menghargai kejujuran Bu Ratna ya. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Ya, baik Pak Virus. Yang pertama Bu, apa tujuan yang ingin didapatkan dari sesi coaching pagi hari ini Bu? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi di depan umum Pak Virus. Oke, baik. Apa hal yang paling diinginkan Bu Ratna dalam meningkatkan kemampuan presentasi tersebut? Saya itu ingin meningkatkan presentasi saya itu dengan cara percaya diri Pak, dan membuat audiens itu terkesan dengan presentasi yang saya lakukan. Oh, bagus. Menurut Bu Ratna, apa ukuran keberhasilan yang Bu Ratna inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar, tanpa ada rasa gugup Pak, serta mendapatkan feedback atau umpan balik yang positif dari para audiens. Oke, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi Bu. Nah, apa yang membuat Bu Ratna merasa kesulitan pada saat melakukan presentasi? Saya itu merasa gugup dan sering lupa apa yang akan saya bicarakan Pak, begitu. Oh, coba ceritakan lebih lanjut. Bagaimana kok bisa perasaan itu bisa muncul, itu seperti apa? Begini Pak, rasanya itu saya merasa takut, grogi, takut tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada audiens. Hal tersebut membuat saya menjadi gugup. Terkadang saya juga merasa tertekan, ada tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang lebih sempurna lagi Pak. Oh ya, saya paham Bu. Nah, terus bagaimana Bu Ratna harus bisa menghadapi situasi tersebut Bu? Nah, di dalam ini ya Pak ya, saya ingin bicara lebih fokus lagi itu nanti bisa membimbing saya ya Pak Virus dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya itu merenung, terus membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam lagi ya Pak Virus mengenai tantangan apa saja yang saya hadapi selama saya presentasi, dan nantinya saya merasa bisa didengar dan didukung. Oke, kita coba cari bersama-sama Bu, cari solusi untuk mengatasi hambatan atau permasalahan ini. Nah, apakah ada hal yang lain yang ingin disampaikan atau ditambahkan oleh Bu Ratna? Saya itu hanya ingin merasa itu Pak, percaya diri saat saya melakukan presentasi dan tampil di depan audiens, tampil di depan orang banyak. Dan saya yakin nanti dengan bimbingan nanti saya bisa mencapainya dan meningkatkan rasa percaya diri saya. Oke, baik. Sekarang mari kita rancang rencana aksi. Apa rencana Bu Ratna agar bisa melakukan presentasi dengan baik? Menurut Bu Ratna seperti apa? Kiranya nanti saya akan merencanakan agar presentasi saya lebih baik itu mungkin dengan mempersiapkan materi lebih matang lagi Pak untuk menghadapi presentasi tersebut. Terus setelah itu saya akan berlatih presentasi. Mungkin kalau di rumah itu saya bisa melakukannya berbicara sendiri di depan cermin gitu ya, jadi bisa melihat diri saya itu Pak, dan mencari feedback yang dari teman-teman. Jadi nanti saya akan melakukan presentasi juga di latihan di depan teman-teman, terus teman-teman nanti akan saya suruh untuk memberikan feedbacknya bagaimana apa yang perlu saya tingkatkan itu Pak Terus. Oke, bagus sekali ya. Nah, yang selanjutnya Bu, apakah ada hal yang paling prioritas yang ingin Bu Ratna miliki dalam rencana aksi ini Bu? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik, terus berlatih juga tentunya, berlatih presentasi di depan cermin, terus di depan teman-teman saya tadi Pak,
Saya percaya bahwa fondasi yang kuat itu dalam melakukan presentasi bisa dengan kesiapan materi yang lebih matang, dan latihan juga akan membantu saya dalam mengatasi rasa gugup yang muncul saat presentasi. Oke, kemudian yang selanjutnya, apa strategi Bu Ratna yang ingin digunakan untuk mencapai hal tersebut? Strateginya seperti apa? Strategi yang akan saya lakukan yaitu saya akan mencari referensi, Pak Virus. Mencari referensi materi yang baik, terus mempersiapkan slide presentasi yang tentu saja yang menarik, terus berlatih juga Pak Virus, berlatih presentasi dengan fokus pada mungkin intonasi dengan gerakan tubuh, gestur tubuh begitu. Saya juga akan berencana untuk meminta feedback yang konstruktif untuk memperbaiki diri saya agar lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali ya. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, rencana aksi yang struktur dan fokus pada detail yang akan membantu Bu Ratna mengatasi tantangan atau hambatan tadi. Nah, yang selanjutnya, bagaimana Bu Ratna bisa melihat tindak lanjut pada rencana aksi ini? Tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjutnya nanti mungkin saya akan sering berlatih dan meningkatkan kemampuan saya Pak Virus dalam presentasi dan public speaking saya. Oke, baik. Sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab itu. Apa komitmen Bu Ratna terhadap rencana aksi yang sudah dibuat tadi, yang sudah direncanakan Bu Ratna itu, komitmennya apa? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan sebaik mungkin, sematang mungkin, berlatih presentasi juga di depan cermin dengan rekan sejawat, serta mencari feedback dari teman dan mentor. Itu Pak Virus. Oke, selanjutnya Bu, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Ratna dalam menjaga komitmen tersebut? Dan Ada Pak, saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya juga percaya dukungan dari mereka itu nantinya akan mendorong motivasi di dalam diri saya ini nanti Pak, serta bisa menjadi pemantik dalam saya melakukan perbaikan-perbaikan yang tujuannya agar lebih baik lagi. luar biasa sekali. Pertanyaan terakhir Bu ya, bagaimana tidak lanjut setelah kegiatan coaching ini dilakukan, apa yang ingin menjadi tidak lanjut dari Bu Ratna? Tidak lanjutnya yaitu saya akan terus berlatih public speaking, terus presentasi, dan mencari feedback dari teman atau mentor tadi Pak Virus. Terus tentu saja meningkatkan presentasi yang lebih baik lagi. Dengan kegiatan tersebut itu nanti saya bisa menjadi lebih fokus, terus bisa mengembangkan kemampuan diri saya untuk melakukan komunikasi yang baik dan efektif. Oke, mungkin itu. Terima kasih atas coaching hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Pak Virus, saya juga mengucapkan banyak terima kasih dalam coaching ini. Pak Virus sudah membantu saya. Terima kasih. Ya, Kita akhiri sama-sama. untuk coaching pada hari ini. Ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Bapak? Tadi kan sudah melakukan proses coachingnya Pak. Alhamdulillah sudah selesai Bu. Bagaimana tadi prosesnya? Apakah yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching tersebut Pak? Alhamdulillah lega Bu. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri Bu. Terus apalagi ya Pak ya? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Bu. Dengan senang bisa saya menerapkannya Bu. Oke, alhamdulillah Pak ya. Saya tadi sudah melihat, mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap sekali Pak. Mulai dari tujuan, identifikasi masalah maupun tanggung jawab. Semua sudah Bapak terapkan tadi ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih atas bantuan dan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching ini Bu. Ya Pak, kira-kira
kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching pada hari ini, Pak? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coach yang ingin menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Oh iya gitu Pak ya. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Ya Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya, Bu. Apakah ada lagi Pak ya yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup, Bu. Oke, kalau gitu tidak ada lagi yang kita bicarakan. Kita cukupkan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih kembali, Bu. Semangat, terus semangat. Gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.